Imagine the vastness of the Indonesian Ocean, stretched among thousands of islands with its immense coastline, displaying the beauty and the richness of nature it possesses. The great economic potential of its marine and coastal resources. Imagine if we can utilize the resources wisely. With a Blue Economy program, we can create ecological and economic balance by preserving the ocean health and speeding up the growth of a sustainable marine economy. One way to achieve this is through the development of sustainable aquaculture that can simultaneously increase fish production while preserving the fish population in the ocean. With its abundant natural resources, Indonesia holds a massive potential in aquaculture. Therefore, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries aims to improve aquaculture production primarily for its 5 leading commodities. One of them is the development of region-based modeling aquaculture, such as integrated shrimp farming in Kebumen, the seaweed farming modeling in Wakatobi, the saline tilapia farming in Karawang, as well as the development of aquaculture villages. This development of modeling areas and aquaculture villages applies sustainability principles based on the latest science and technology by revitalizing traditional fish ponds into more modern forms of aquaculture and maintaining production quality by providing guidelines for the ethical use of farming areas, educating on efficient water management, and encouraging the use of environment-friendly fish feed. All of these aim to improve the quality and value of sustainable aquaculture production. To guarantee product quality and safety, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries applies several certifications such as CBIB, or Good Aquaculture Practices, CPIB, or Good Fish Hatcheries, CPPIB, or Good Fish Feed Manufacturing, and CPOIB, or Good Method for Making Fish Medicines, to ensure the standards in managing aquaculture. Aside from that, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries runs a strict quality assurance procedures to ensure the products of aquaculture are free from harmful substances and diseases. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries also conducts routine surveillance from overseeing the permits and legislations to implementation of the aquaculture practices to ensure the sustainability and preserve the natural marine and fishery resources. The Ministry of Marine and Fisheries does not solely focus on strengthening the upstream elements, but also on the downstream of aquaculture production to maximize the potential of fisheries sector in Indonesia. Encourage the processing of raw aquaculture products to improve product quality and competitiveness in a global market and increase the value of Indonesian fishery exports. Because Indonesia has the potential to become a champion in global aquaculture sector, becoming the largest aquaculture producer in the world. With sustainable aquaculture, we can preserve the ocean, and by doing so, we also preserve our future towards a better, fulfilling, and abundant life. Let us sail beyond with Blue Economy
to preserve our ocean for golden Indonesia. Samudra luas membentang menjadi bagian terbesar wilayah Indonesia. Sejarah telah memberi bekal. Indonesia pernah jaya di lautan. Di sanalah tersimpan kekayaan melimpah ruah yang dapat dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa. Pengelolaan yang terpadu diperlukan untuk memastikan pemanfaatannya berkelanjutan. Sejak 26 Oktober 1999, Kementerian Kelautan dan Perikanan dibentuk untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Mengawali tahun 2021 dengan penuh tantangan, hal ini mendasari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menciptakan semangat kebangkitan atau rebound dengan berupaya membenahi tata kelola dan meningkatkan kinerja secara berkesinambungan melalui program-program terobosan. Tidak berhenti pada semangat kebangkitan atau rebound, Kementerian Kelautan dan Perikanan melanjutkan perjalanannya dengan berkomitmen untuk mengakselerasi implementasi program-program terobosan yang telah dicanangkan agar multiplier effect dapat segera dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Setelah melakukan percepatan di tahun 2022, KKP melanjutkan perjalanannya dengan berkomitmen untuk berkembang pesat. Satu persatu program terobosan yang telah dicanangkan terwujud dan akan terus bersemangat untuk mengembangkannya dengan memegang teguh prinsip ekonomi biru, di mana kesehatan laut harus menjadi fokus utama serta dapat berjalan seimbang dengan kegiatan ekonomi dan sosial di sektor kelautan dan perikanan. Selama berabad-abad, lautan telah menjadi sumber kehidupan yang tak terbatas. Tidak terasa, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyongsong 25 tahun usia pengabdiannya di tahun 2024. Sebuah langkah maju untuk menapaki perjalanan baru. Lebih dari sekedar slogan, ini adalah semangat dan harapan untuk melampaui batas, untuk menggali lebih dalam, dan untuk menyongsong masa depan yang berkelanjutan. Menuju 25 tahun Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sail Beyond with Blue Economy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Yang kami hormati Ibu Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan dan rekan-rekan media yang bergabung dari Media Center Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun yang hadir secara online. Terima kasih sudah menghadiri konferensi pers hari ini. Masih dalam rangka mengupdate
situasi terkini dan perkembangan di sektor kelautan perikanan. Hari ini kita akan mendapatkan update tentang perkembangan kerjasama di bidang kelautan dan perikanan antara RI dan Rusia. Jadi kami informasikan Bapak Dirjen dan Ibu Kepala Badan baru saja memang melaksanakan kunjungan kerja ke Rusia, mendampingi Bapak Menteri untuk menghadiri sejumlah kegiatan pertemuan bilateral, dan kita tentu menantikan kira-kira apa hal yang akan diupdate hari ini. Tanpa berpanjang kata, kami persilahkan kepada Bapak Direktur Jenderal untuk menyampaikan pengantar pelaksanaan konferensi pers hari ini. Terima kasih Mas Didi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bu Is, Mas Didi, dan para khususon rekan-rekan media. Izinkan kami melaporkan hasil dari kunjungan Bapak Menteri, kunjungan kerja ke Rusia, ya. Itu yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni, kemarin itu 17-19 September. Ini adalah sebagai tindak lanjut dari undangan dari Head of Federal Agency for Fisheries, ya, undangan nomor surat 6190 tertanggal 19 Juni tahun 2024 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk berpartisipasi dalam The 7th Global Fisheries Forum and Seafood Expo Rusia. Nah, kehadiran Indonesia dan KKP di sana itu adalah menjadi satu langkah strategis, satu langkah penting, ya, dalam rangka mengakselerasi penyelesaian kesepakatan kerjasama, kemudian peningkatan ekspor, promosi investasi, penambahan registrasi eksportir baru, kemudian juga peluang kerjasama ilmiah maupun teknik modernisasi serta hal-hal lain. Ini adalah hal yang menjadi inti dari kunjungan kerja tersebut. Berikutnya, kalau kita lihat dari neraca perdagangan, ya, berdasarkan data BPS, bahwa produk perikanan Indonesia Rusia pada tahun 2022 hingga tahun 2023 ini kondisinya masih, kalau kita lihat, defisit. Nah, artinya bahwa kita harus bersemangat untuk mendorong bagaimana peningkatan ekspor ke Rusia. Pastinya ini menjadi tantangan kita semua, dan kesempatan teman-teman mengetahui bahwa kondisi di sana itu ada beberapa memang ada penutupan semacam embargo kalau kita sebut, ya. Ini menjadi peluang kita sebenarnya, ya. Maka kunjungan kemarin itu menjadi langkah strategis KKP untuk mempromosikan, memperkenalkan, dan upaya-upaya peningkatan ekspor ke sana, ya. Dan juga salah satu kuncinya itu adalah mengakselerasi kerjasama, ya Bu, ya. Di sini adalah MOU antara Rusia dan Indonesia terkait bidang perikanan. Nah, dari neraca tersebut, maka kalau kita pelajari, masing-masing defisit adalah 42,42 juta pada tahun 2022 dan 15,5 juta pada tahun 2023. Pada tahun 2023, Indonesia mengekspor produk perikanan ke Rusia sebesar 25,38 juta US dollar dengan komoditas utama antara lain adalah udang sebesar 11,53 juta atau 45% dari total ekspor ke Rusia. Komoditas berikutnya adalah rumput laut, itu sebesar 5,87 juta US atau sekitar 23,1%, dan komoditas berikutnya adalah hati telur ikan sebesar 5,25 juta atau sekitar 20,7%. Sementara total import, ya, produk perikanan Indonesia dari Rusia adalah sebesar 40,43 juta US dollar dengan komoditas utama adalah ikan kod, ya, sebesar 58,6% dari total impor Rusia, kemudian kepiting 10,99 dan Alaska polak. Jadi ini adalah produk-produk yang sebenarnya untuk pemenuhan kebutuhan HoReCa, hotel, restoran, dan catering.
Ya, ini adalah kebutuhan yang sana ya. Untuk Polak mungkin untuk industri surimi. Kemudian import perikanan Rusia. Kalau kita lihat pangsa pasar di Rusia ya, import perikanan Rusia pada tahun 2023 itu total sebesar 1,73 miliar atau setara dari 0,9 dari total import perikanan dunia. Jadi pangsa pasarnya cukup besar ya. Dan import perikanan Rusia pada tahun 2023 didominasi oleh trout dan salmon dengan proporsi adalah 39,4%, diikuti oleh udang sekitar 20%, kemudian rumput laut 8,6%. Supplier utama selama ini yang tercatat itu untuk Rusia itu adalah dari Chili dengan pangsa sebesar 22,5%. Sedangkan Indonesia ya, yang ini masih kita perlu upayakan, kita dorong bersama untuk meningkatkan ekspor ke sana, itu berada pada posisi ke-12 dengan pangsa 1,5%. Ini berdasarkan data ITC Trade Map yang diunduh pada tanggal 23 September tahun 2024. Teman-teman media, kalau kita lihat dari kompetitor sekarang, ketika kita melihat pangsa pasar di sana, kompetitor kita siapa? Kita harus mempelajari dari negara mana, kemudian produk komoditasnya apa di sana. Kompetitor utama ekspor komoditas unggulan Indonesia ke Rusia antara lain adalah, kalau kita lihat dari komoditasnya, udang ya. Itu kita berkompetisi harus memenangkan kompetisi dengan India, karena selama ini India dengan nilai 157,49 juta US ya, atau sekitar 44,9 dari total import udang Rusia. Nah, kemudian diikuti dengan Ekuador, itu ada 125,74 juta US dollar atau 35%. Kemudian diikuti lagi Argentina 31,80 juta atau 9,1%. Berikutnya adalah Tiongkok adalah 20,09 juta atau 5%, 5,7%. Sementara Indonesia untuk udang itu menduduki peringkat kelima dengan nilai 11,54 juta atau 3,3% dari total import udang di Rusia. Kemudian komoditas lain berikutnya adalah komoditas rumput laut. Tiongkok di sini adalah menduduki tingkat pertama dengan nilai 68,9 atau 46,3% dari total import rumput laut Rusia, diikuti oleh Korea Selatan dengan nilai adalah 44,68 atau 30%, diikuti oleh Filipina 11,41. Sementara Indonesia menduduki urutan keempat dengan nilai 6,17 atau 6,17 juta atau sekitar 4,1%. Komoditas yang cukup besar yang diimpor oleh Rusia berikutnya adalah tuna cakalang tongkol. Ya, jadi negara eksportir terbesar ke Rusia itu adalah Thailand dengan nilai 29,53 atau 47% dari total impor tuna cakalang tongkol ke Rusia, diikuti oleh Tiongkok dengan 26,24 atau sekitar 41,8. Sementara Indonesia menduduki peringkat ke-7. Komoditas berikutnya yang menjadi satu impor yang cukup besar oleh Rusia itu adalah cumi sotong gurita. Negara eksportir terbesar pemasok cumi sotong gurita ke Rusia terbesar adalah Tiongkok dengan nilai 7,214 atau 80% dari total impor cumi sotong Rusia, diikuti oleh Peru 13,21 atau 14,7 dan Maroko di peringkat ketiga 1,46 juta US dollar atau sekitar 1,6. Sementara Indonesia menduduki urutan keempat. Hal ini pastinya terkait dengan hal-hal bagaimana strategi kita, upaya kita untuk bisa sekarang melakukan peningkatan ekspor ke sana, dan Bu Kepala Badan nanti akan menyampaikan sebenarnya di sana memerlukan persyaratan apa saja untuk ekspor. Karena ketika kita melakukan ekspor ke sana ke suatu negara, kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga akan membuka peluang para pelaku usaha untuk meningkatkan
perdagangannya ke sana. Mungkin barangkali ini adalah bagian dari Ibu Kepala Badan. Mau silakan Ibu. Ya, kami persilakan Ibu. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Mas Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera. Selamat siang teman-teman media. Melanjutkan apa yang tadi Pak Dirjen PDS sampaikan, Bapak Budi, mengenai profil ekspor impor hasil perikanan Indonesia Rusia ya, yang kita lihat tentu potensi masih sangat besar ya, karena saat ini kondisi di Rusia sendiri tidak bisa mendapat pasokan ikan dari Eropa ya. Tentu ini menjadi peluang. Nah, namun demikian teman-teman sekalian, ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi apabila kita akan mengekspor hasil perikanan ini ke Rusia ya. Di antaranya yang pertama, unit pengolahan ikan atau establishment ini dia harus terregister. Dia harus punya nomor registrasi yang terdaftar di badan pengawas di sana. Jadi seperti badan mutunya lah di sana. Disebutnya adalah Roselkohnadzor gitu ya di sana, badan pengawas Rusia yang bertanggung jawab atas impor produk perikanan di sana. Kita harus mendaftarkan dan mendapat approval ya, number dari Roselkohnadzor. Kemudian tentu harus memenuhi standar kualitas dan sertifikasi. Sebagai contoh ya harus punya HACCP, tentunya ada GMP ya yang harus dipenuhi oleh unit pengolahan ikan. Tentu nanti pada saat keberangkatan harus juga memiliki health certificate ya, untuk sertifikat kesehatan yang memastikan produk perikanan bebas dari kontaminan, bebas dari penyakit dan memenuhi standar keamanan pangan internasional ya. Di samping itu juga tentu harus produk memenuhi standar-standar nasional yang Rusia tetapkan untuk produk keamanan pangan ya, termasuk bagaimana kualitasnya, bagaimana mengemas, bagaimana pelabelan. Itu ada standar-standar khusus yang diminta oleh pihak Rusia. Nah, yang seperti ini tentu nanti para pelaku usaha yang berminat untuk mengusulkan registrasi ke pihak Rusia bisa difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, bisa kita dampingi karena harus mengisi berbagai form ya, kuesioner yang harus diisi. Nah, ini bisa dikomunikasikan melalui Badan Pengendalian Pengawasan Mutu KKP. Kemudian berikutnya, di slide berikutnya, teman-teman sekalian, ini sekaligus menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa pada saat kunjungan ke Rusia, Bapak Menteri melakukan bilateral meeting dari pihak Rusia dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri ya Rusia, yang di delegasinya mereka itu didampingin oleh kalau di kita sih bisa disebutnya eselon 1 nya gitu ya. Wakil Perdana Menteri Mr. Dmitry pada saat itu hadir pada bilateral meeting didampingi oleh Head of Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance, Roselkohnadzor kita biasa sebut. Itu seperti ya antara badan mutu dengan badan karantina ya, mereka masih menjadi satu. Itu mendampingi, kemudian juga Head of Federal Agency for Fisheries gitu ya, seperti Ditjen Perikanannya begitu, itu juga mendampingi, kemudian didampingi juga oleh direktur yang kerjasama internasional dan juga asisten dari Deputi Prime Ministernya. Sementara dari delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Pak Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono, kemudian didampingi oleh Bapak Jose, Duta Besar Republik Indonesia di Moskow, dan tim teknis yang hadir Pak Dirjen PDS yang di sebelah kiri saya, kemudian Pak Dirjen Perikanan Budidaya, Kepala BPSDM, Bapak Ses PDS ada juga nih hadir di kursi sana gitu ya, mendampingi kami, dan juga saya sendiri yang ikut di dalam rombongan. Ini adalah suasana pada saat kita bilateral meeting di sela-sela yang tadi disampaikan ada acara Seven Global Fisheries Forum. Nah, hasil dari pertemuan bilateral meeting antara Bapak Menteri dengan Wakil Perdana Menteri Rusia, diantaranya bahwa
kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama, ya, baik melalui akselerasi penyelesaian kesepakatan kerjasama bilateral maupun peningkatan volume perdagangan hasil perikanan di dua negara, ya. Ini menjadi kesepakatan pada saat pertemuan tersebut, ya. Kemudian kesepakatan ini nanti, ya, akan kita selesaikan dengan penandatangan MOU, ya, tentang perikanan dan aquaculture, budidaya antara kedua negara, dan juga akan dilakukan perpanjangan mutual recognition agreement antara KKP dengan yang menangani Badan Pengawas Mutu di sana, Rosel Kornasor, ya, untuk sistem penjaminan mutu. Jadi kesetaraan sistem penjaminan mutu antara Indonesia dengan pihak Rusia, ya. Kemudian Rusia juga berkomitmen untuk berkolaborasi terkait dengan pendidikan, teknologi dan pelatihan tenaga ahli. Kemudian juga dari pihak Indonesia menawarkan produk-produk unggulan. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Dirjen PDS bahwa kita memiliki banyak produk unggulan yang sebenarnya dibutuhkan di Rusia, ya. Di antaranya udang, rumput laut dalam bentuk kerajinan, ya. Kemudian kedua negara juga akan konsisten dan tegas mendukung upaya menangani atau combating IUU fishing, baik di tingkat regional maupun global. Dan di akhir bilateral meeting, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan mengajak para pelaku usaha dari Rusia untuk berinvestasi, untuk hadir di Indonesia berinvestasi di sektor hilir, ya, di perikanan di sektor hilir. Ini yang disambut baik oleh Wakil Perdana Menteri Rusia. Beliau dari pihak Rusia juga menyampaikan bahwa MOU akan segera kita selesaikan supaya nanti produk-produk turunannya bisa menjadi dasar kerjasama yang lebih erat lagi antara Indonesia Rusia, ya. Pihak sana juga memahami begitu, ya, produk-produk Indonesia yang dia melihat secara global produk Indonesia ini sudah dinilai sangat baik begitu, ya, dan memberikan peluang untuk para pelaku usaha bisa mengekspor hasil perikanannya ke Rusia. Oleh sebab itu tindak lanjut segera yang akan kita selesaikan yaitu kita akan berkomunikasi aktif tentunya melalui jalur diplomatik melalui teman-teman KBRI di sana untuk segera bisa menyelesaikan MOU yang seharusnya juga memang sudah selesai, tinggal signing saja gitu, termasuk MRA nanti yang harus kita selesaikan, dan tentu memperkuat kolaborasi pemerintah Indonesia dengan pihak swasta untuk mencari peluang pasar di Rusia, ya. Nah, di sela-sela pertemuan kunjungan kerja, Bapak Menteri juga berkesempatan menjadi narasumber di dalam Global Fishery Forum, ya, yang mengambil tema Fishery in the Age of Innovation, Technologies of the Future, ya. Jadi beberapa narasumber pembicara pada saat itu ada 7 lagi, ya. Wakil Perdana Menteri Rusia sendiri, kemudian ada beberapa narasumber, mungkin tidak perlu saya baca satu-satu, ya, sudah ada di situ. Termasuk salah satunya juga Rosel Kornasor juga bicara di situ, dan ada juga dari pihak perbankan. Yang menarik bahwa kondisi perikanan Rusia juga mereka sama sedang membangun gitu, ya, sedang membangun kapal-kapal penangkap yang besar begitu dengan teknologi yang terbaru. Kemudian yang menarik adalah ada narasumber ibu itu, ya, Ibu Kamantia gitu, ibu siapa namanya itu, ya, itu dari sektor perbankan, ya, Lenova menyampaikan bahwa konsumsi ikan di sana itu baru berkisar 21 kg per tahun, sehingga ini memiliki peluang besar untuk bisa meningkatkan konsumsi ikan di sana. Tentu itu menjadi peluang bahwa pasokan ikan dari Indonesia tentu akan terbuka, ya, untuk pasar Rusia, ya. Nah, hal ini kita lihat di lapangan, yaitu salah satunya kita mengunjungi unit pengolahan ikan, ya, namanya Baltiski Berg, ya, nama unit pengolahan ikan. Nah, unit pengolahan ikan slide berikutnya ini salah satu penyuplai produk terbesar di Rusia yang kita kunjungi di sana, ya. Mereka menghasilkan produk-produk filet memang besar dari salmon, trout gitu, ya,
kemudian sudah dikemas dalam kemasan-kemasan. Yang menarik, unit pengolahan ikan ini juga mengolah ikan-ikan udang kecil-kecil ya untuk koktail dan sebagainya. Dan yang menarik adalah mengolah rumput laut ya menjadi kaviar imitasi gitu, dicampur dengan alginat, dicetak bulat-bulat gitu menjadi dikasih cup begitu menjadi seolah-olah seperti kaviar, tapi itu kaviar imitasi terbuat dari rumput laut gitu ya. Nah ini yang kemudian kita bahas bersama apa sebenarnya peluangnya ya. Jadi mereka menyampaikan unit-unit pengolahan ikan di sana tertarik gitu ya. Kemudian ada minat untuk ingin mencoba mengolah rumput laut dari bahan produknya rumput laut dari Indonesia ya. Ini tentu peluang yang sangat baik. Di samping itu dia juga berminat untuk mencoba udang ya dari dari Indonesia. Ini tentu menjadi peluang yang baik. Nah, nanti dari pihak pemerintah tentu akan mendukung regulasi-regulasi kondusif, kemudian bagaimana kita penerapan tentang standar-standar mutu nanti dan juga membuka akses pasar yang lebih luas lagi di Rusia ya. Ini nanti yang akan kita fasilitasi. Jadi salah satu UPI saja sudah berminat. Tentu nanti kalau udah satu ini terus nanti bisa kembangkan. Ini yang terus-menerus akan kita komunikasikan melalui pihak KBRI sana. Bagaimana kita bisa mempromosikan seperti Pak Dirjen tadi sampaikan, karena ceruk pasarnya di sana masih terbuka dan produk yang ada di Indonesia ini sangat bisa memiliki kekuatan untuk bisa menembus pasar di Rusia ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mungkin kita nanti bisa buka diskusi, Mas Didi ya. Demikian informasi dari kami. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dirjen dan Ibu Kabadan tadi sudah menyampaikan bagaimana profil dan kinerja ekspor kita saat ini, serta ada begitu banyak indikasi yang cukup positif terkait dengan perluasan kerjasama kita dan Rusia ke depannya. Saya membuka kesempatan bagi rekan, itu belum dibuka, aja udah angkat tangan. Ya, mic-nya silakan Mbak Martia dulu ya, tadi dari CNBC. Oke. Selamat sore Bapak Ibu, saya mau penegasan. Tadi kan kalau berdasarkan data yang dipaparkan itu ekspor produk perikanan Indonesia turun ya Pak ke Rusia gitu. Nah, turunnya ekspor produk perikanan ke Rusia ini tuh apakah ada efek dari geopolitik antara memanasnya geopolitik Rusia Ukraina atau ada faktor lainnya Pak? Dan selain itu panasnya tensi geopolitik Rusia Ukraina ini juga apakah akan berdampak kepada produk perikanan Indonesia? Ada kekhawatiran tidak sih Pak bagi Indonesia gitu? Sama ini Pak mau tanya, untuk ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia ke Rusia ini udah dibebaskan tarif bea masuk belum ya Pak? Kalau belum, apakah dari kunjungan kemarin ada pembahasan terkait itu? Sama boleh di luar dari ini nggak Pak Didik? Fokus dulu ya ke kerjasama Rusia dulu. Oke, terima kasih, itu aja. Terima kasih Pak. Kami Pak, persilakan Pak Dirjen, ada dua hal tadi yang ditanyakan terkait dengan kinerja ekspor yang turun, apakah ada faktor geopolitik dan sebagainya, kemudian terkait dengan biaya masuk. Makasih Mbak Martia ya. Martia. Mbak Martia. Mbak Martia itu rajin ini. Jadi intinya Mbak, ini adalah satu pencermatan yang sedangkan juga kami cermati. Ini adalah bagian dari ketika tahun 2022 kemudian 2023. Ini kan situasi di sana kan sedang berkembang ya. Adanya peperangan, kemudian jalur pengangkutan juga ada beberapa terjadi kendala di sana. Mungkin ini menjadi salah satu penyebab untuk ekspor itu mengalami satu kontraksi ke bawah, turun ya. Ini yang sedang kami cermati ya, kemudian ini menjadi bagian untuk peningkatan strategi ke depan ya kan.
Karena kita dengan itu kita belajar. Tahun 2022 kemudian di 2023 ada penurunan. Apakah ini penyebab utamanya adalah jalur pengiriman ya yang akhirnya menjadi mahal dan kita akhirnya tidak bisa bersaing dengan negara-negara yang mempunyai jalur distribusi atau pengiriman yang lebih efisien di sananya. Ini salah satunya ya. Dan kita juga mempelajari kira-kira produk yang akan diterima di Rusia apa. Kalau kita lihat dari 5 komoditas unggulan tadi atau besar dan juga dari informasi dari Puis yang kita catat bersama selama kunjungan, itu adalah yang diminati salah satu UPI yang terbesar di sana ya. Itu adalah udang, kemudian tuna ya, dan juga karagenan. Bahkan mereka minta contoh itu adalah untuk gurita ya. Di perkembangan terakhir, mungkin kalau tidak salah, ada embargo untuk pengiriman ke sana dari negara-negara Eropa. Sementara ini bulan September, bulan Oktober itu musim dingin datang. Ya. Musim dingin datang maka ada kebutuhan untuk pemanas tubuh, salah satunya adalah protein. Ini menjadi kesempatan kita untuk sekarang untuk segera mengirimkan sampel. Kami akan mengirimkan sampel yang diminta. Semoga dari sampel ini menjadi satu penguatan, ternyata produk Indonesia itu masuk sana dan bisa masuk dan diterima. Udang pun yang mereka minta adalah ukuran kecil 1 kilo 100 ekor ya. Itu kebutuhan untuk koktail ya Bu ya, kemarin disampaikan. Jadi ini menjadi satu kesempatan kita semua bahwa yang dikirim itu adalah headless, tailless tanpa ekor ya, dan beku. Ya, tadi sebenarnya adalah hal-hal yang menjadi satu penguatan. Jadi Mbak Matia benar, ini ada satu penurunan dan kami sedang mempelajari lebih detail kira-kira pada bulan apa dan terjadi apa. Karena ada satu catatan mungkin di sana. Dari pengalaman itu apa yang bisa kita perbaiki dan bisa kita tingkatkan di sana. Terkait dengan tarif, tidak ada tarif ya. Dari Putaran 5A yang sudah dibahas. Sedang dibahas dan di kondisi ini, maka satu yang disampaikan Bu Kepala Badan tadi yang jadi penting adalah satu, kita mendapatkan satu lampu hijau untuk percepatan MOU antara Indonesia dan Rusia ya. Kalau MOU sudah ditandatangani, maka berikutnya turunannya adalah bagaimana para otoritas kompeten ya. Otoritas kompeten Indonesia adalah badan ya. Yang di sini ada Ibu Kepala Badannya hadir langsung ya, dan ke Rusia juga beliau hadir. Nanti dengan otoritas kompeten di sana. Nanti bicara tentang sinkronisasinya. Nah ini lebih jelasnya ke beliau nanti udah bayarnya ya. Nah kalau sudah muncul nanti kami berharap bahwa register number ya, UPI-UPI yang ada di Indonesia itu mendapatkan penambahan jumlah nomor yang terregistrasi di sana. Kalau jumlah itu bertambah, maka kita punya kesempatan untuk peningkatan ekspor. Ini yang menjadi satu tantangan untuk masuk, bagaimana protokolnya disinkronisasi, harus ada payung lebih besar lagi. Payungnya adalah sekarang sudah dibuka atau diberikan lampu hijau oleh Wakil Perdana Menteri untuk dipercepat penyelesaian MOU-nya. Setelah itu kemudian langkah-langkah berikutnya adalah bagaimana tentang masing-masing lembaga otoritas kompeten ini itu segera membahas bagaimana percepatan dari register. Jadi satu ada penurunan ya, memang data secara seperti itu. Penyebabnya salah satunya waktu itu adalah tingginya nilai dari jalur distribusi, karena ada beberapa jalur yang tertutup harus mutar. Dan kita jadi tidak, waktu itu mungkin kurang kompetitif. Mungkin itu Mas. Ibu Kabadan ada yang ditambahkan? Terima kasih. Mungkin saya sedikit aja menambahkan mengenai upaya kita untuk meningkatkan. Tadi kan ada penurunan ya ke depan. Tadi peluang-peluang sudah kami sampaikan gitu ya. Dan sekarang kami juga kemarin melihat laporannya dan juga banyak diceritakan sudah ada penerbangan langsung dari Rusia langsung ke Bali. Ada aeroport hanya 12 jam ya. Itu menjadi peluang juga dari Rusia, tentu membawa logistik untuk kampung Rusia di Bali. Nanti dari Bali ke Rusia kita bisa bawa ikan-ikan beku ke sana. Jadi beberapa terobosan-terobosan yang kita bisa tangkap peluangnya. Itu yang berikutnya tentu kami di selaku otoritas kompeten itu ini tetap akan
melakukan proses-proses percepatan ya mengenai masalah registrasi ini. Oleh sebab itu dengan pertemuan kemarin langsung bisa ketemu dengan pimpinannya Rosel Kohnazor ya, itu sangat memberikan optimisme bahwa mereka melihat bahwa Indonesia ini bisa menjadi teman, bisa menjadi mitra counterpart yang cocok ya untuk bisa memasok produk-produk perikanan yang dibutuhkan di Rusia. Itu Mas Didi, makasih. Baik, terima kasih. Ya, Mbak yang sebelahnya, Mbak Martia tadi. Nama dan dari media apa? Pertanyaan ditujukan kepada siapa? Selamat sore Bapak Ibu, mau bertanya soal tadi kan disinggung soal saya Ella dari Media Kontan. Tadi kan disinggung soal pertemuan bilateral, salah satu hasilnya adalah investasi di sektor hilir. Nah itu Pak Bu bisa dijelaskan nggak sih di hilirnya itu di komoditas apa, rumput laut kah atau apa? Nah apakah sudah ada nilainya untuk sejauh ini? Itu aja dulu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ella dari Kontan. Kami persilakan Ibu Kebadan. Siapa saya itu? Ya. Terima kasih Mbak Ella dari Kontan. Ini waktu itu Pak Menteri membuka satu pembicaraan ya. Nah, tidak hanya bicara tentang perdagangan, namun juga investasi. Nah, di sini salah satu informasi yang atau tawaran yang disampaikan Pak Menteri kepada Wakil Perdana Menteri ya, itu beliau menyambut baik. Pastinya ini adalah satu hal yang harus segera dilakukan adalah konsolidasi masing-masing. Mereka akan menginikan kepada para pelaku usahanya sekiranya apa dan siapa yang akan berminat investasi di Indonesia. Kalau bisa dilihat dari apa yang informasi yang tercatat, yang dicatat oleh yang disampaikan oleh Bu Kepala Badan tadi, itu adalah salah satu kebutuhannya kalau kita lihat adalah karagenan. Ya, Bu. Pengolahan karagenan mungkin yang disiapkan untuk mereka karena mereka itu adalah kebutuhan kaviarnya banyak besar. Jadi ada kaviar yang memang asli kaviar dan kaviar yang itu dibuat dari rumput laut, dari karagenan ini. Nah ini yang peluang dan nilainya belum muncul di situ. Namun ini adalah bagian dari komunikasi. Kami juga bekerja sama dengan KPRI untuk melakukan pendekatan kepada para usaha di sana, menawarkan, ya, menginformasikan bahwa potensi rumput laut dan potensi karagenan yang dihasilkan di Indonesia ini. Kami minggu ini, dengan tim kami di PDS akan segera mengirim sampel ke sana. Sekiranya produk karagenan yang ada di Indonesia ini, yang dihasilkan di Indonesia, itu nanti akan bisa diolah lebih lanjut di sana untuk industri mereka apa. Itu bagian dari komunikasi yang sedang berjalan. Nilainya belum, Mbak. Jadi ini adalah satu potensi dan kami selalu akan pantau dan kerjasama komunikasi dengan baik dengan pihak KBRI karena di sana adalah atas perdagangan yang menjadi mitra kami untuk penyebatan berkomunikasi dengan pihak-pihak lokal di sana. Terima kasih, Mbak. Baik, saya persilakan, Mbak. Silakan. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu. Saya Rinda dari iFox ID, izin bertanya. Pertama, sudah ada gambaran berapa banyak atau berapa persen produk perikanan yang ditargetkan KKP yang akan diekspor ke Rusia mungkin sampai akhir 2024 ini. Kemudian yang kedua, apakah ada penawaran khusus Pak Bu dari Indonesia sehingga Rusia ini mau memberikan peluang besar gitu kepada RI untuk mengekspor produk perikanannya, karena tadi yang disebutkan RI memiliki produk unggulan, bukankah negara lain juga mungkin punya produk yang sama begitu? Barangkali itu Pak Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Indah. Ya. Terima kasih Mbak. Jadi seperti yang kami sampaikan ya, setelah kami berdiskusi ya dengan pihak-pihak di sana selama kunjungan ya, kan khususnya ketika ketemu dengan pihak pengolah atau industri pengolahan hasil perikanan yang menguasai mungkin lebih dari 80% pasar olahan ikan di Rusia ya. Mereka masuk ke pasar-pasar retail, produknya ada produk olahan, ada juga produk yang ready to eat dan semuanya ya. Nah, komunitas yang menjadi bahan fokus yang mungkin memang waktu itu dibahas itu adalah udang ya.
udang dengan ukuran kecil mereka yang perlukan. Kan udangnya ukuran macam-macam ya. Nah, pangsa pasarnya yang terbuka, yang cukup besar, dan mereka akan mendeterminasi atau masuk dengan pasar mereka baru mereka. Dukungan dari ini adalah udang yang ukuran 1/100. Nah, kami akan mengirim sampel sehingga ini memenuhi syarat. Samping paralel itu adalah masalah kerjasama antar negara. Jadi kami lakukan paralel supaya nanti begitu kerjasama antar negara itu selesai, ya, payungnya ada, Bu Kepala Badan sudah bisa menambah registrasi ke sana, ini produk ini sudah dikenal. Nah, ini yang menjadi upaya kami. Kemudian yang kedua adalah tuna yang cut off tadi. Namun demikian, ketika kami datang pada tanggal 17 September, itu adalah yang tadi sampaikan Ibu Kepala Badan, penerbangan perdana Aeroflot dari Moskow langsung ke Denpasar. Ya. Ini adalah satu peluang. Sementara kita mengetahui bahwa di Denpasar atau di Bali, ya, benua itu adalah sentralnya pengolahan tuna. Ya. Nah, selain nanti kami informasikan, kami mengirim sampel tadi yang tuna cut off, juga mungkin tuna yang levelnya grade-nya sashimi. Sehingga ini menjadi satu promosi tambahan disampaikan kepada UPI yang mereka juga punya komunitas di sana. Jadi sebenarnya yang sekarang yang di kami, yang seni catatan kami yang kami akan dorong itulah udang, tuna, karagenan, plus satu adalah permintaan terakhir kemana adalah gurita. Cumi bukan gurita, cumi, ya. Itu yang akan kami kirimkan segala sampelnya supaya menjadi bahasan mereka dalam waktu dekat. Kami sekarang sedang minta spek terakhirnya yang mereka, contohnya untuk industri mereka, spek yang diperlukan apa saja. Yang kemarin kami dengar adalah yang jelas itu adalah untuk udang dan tuna, tapi untuk karagenan dan untuk cumi kami sedang menunggu. Setelah itu dapat, kami akan kirimkan sampelnya. Itu Mbak. Ibu Kabadan ada tambahan Bu? Sudah cukup. Kami persilakan bila masih ada, ya silakan. Mbak. Selamat siang Pak, saya Sinta dari Antara News. Izin ada 2 pertanyaan. Pertama untuk Pak Budi, mengapa dalam 5 tahun terakhir ini Indonesia belum mampu menambah variasi komoditas ekspor ke Rusia? Kira-kira kendalanya apa ya Pak ya? Kemudian untuk Bu Is, ini kan BP2 MHKP sudah resmi berjalan dalam beberapa bulan, tapi masih ada mispersepsi di beberapa kalangan seperti terkesan ada tumpang tindih dengan Barantin. Kira-kira penjelasan Ibu bagaimana untuk ke para pelaku industri? Terima kasih. Mau dari yang tumpang tindih dulu atau dari anu dulu Bu? Kami silakan Pak Dirjen dulu. Kalau tumpang tindih nanti yang agak panas-panas di belakang aja ya. Saya yang senyum-senyum aja lah ya. Mbak Sinta ya, di mana Mbak Sinta? Suaranya ada tapi oh ya. Makasih Mbak. Jadi catatan Mbak Sinta itu adalah cermatan yang bagus. Kami juga mencermati itu ya. Ketika kita masuk ke sana kok yang pasar yang terbuka itu ya. Apakah itu terkait dengan memang selera konsumsi mereka ya. Ya. Karena ini adalah juga ketika kita bicara tentang komoditas ekspor, kita kan sekarang harus mempelajari juga struktur demografi mereka. Perkembangan usia sekian berapa dan semua termasuk selera. Nah, ini yang kemungkinan ya bahwa selera mereka tidak jauh dari itu, selera konsumsinya. Bisa jadi kata dari salah apa yang dari sampaikan Bu Is tadi dari perbankan di sana itu melihat bahwa konsumsi ikan per kapita di Rusia itu perlu ditingkatkan. Selama ini catatan mereka adalah 21 kg per kapita per tahun. Ya, Mbak. Ini yang menarik itu Mbak. Ya, apa sana itu memang seleranya itu, ya kan? Nah sekarang ketika kami ke UPI tadi, ke unit pengolahan atau industri pengolahan di sana, itu sudah mulai melihat pangsa pasar berubah, ya, selera masyarakat berubah kepada ready to eat dan juga hal-hal yang siap untuk dimasak mudah, itu yang memudahkan karena mereka sudah mulai generasi sekarang dari bekerja pulang ke rumah tidak akan masak besar lagi tapi masak ringan dipanaskan untuk dikonsumsi. Nah, ini bagian dari mereka. Maka waktu itu oke, saya akan mencoba ini sekarang. Saya akan mengenalkan produk udang ya dari Indonesia. Karena produk udang mungkin yang dari Chili, dari mana Ekuador ya, dari
Argentina maupun India itu mungkin ukurannya berbeda. Nah, ini yang kami diberikan kesempatan untuk akan diuji coba, akan dites pasar di sana. Semoga ini menjadi 4 tadi menjadi suatu hal yang bisa menambah pangsa pasar di sana. Bu Is yang dengan Barantin, silahkan. Loh, Mbak Sinta nih dengar dari mana kalau ada tumpang tindih dengan Barantin? Nah, iya itu lah, iya. Kalau tumpang tindih itu apa namanya berkolaborasi gitu ya, bukan berarti apa namanya berebut kewenangan gitu, tidak ya. Jadi sudah jelas di dalam Perpres, kita punya Perpres masing-masing ya. Kami di Kementerian Kelautan Perikanan Perpresnya 38 tahun 2023. Di Barantin Perpresnya 45 sama tahun 2023 gitu ya, dan punya TUSI. Jadi tentu dalam hal ini ya mulai dari hulu sampai hilir itu KKP itu adalah memberikan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di hulu, mulai dari tangkap, budidaya, di supplier sama sampai di pengolahan ya, termasuk di pemasarannya gitu. Tapi ketika barang ini akan keluar ekspor, tentu ada yang disebut adalah border otoritas di border itu ada. Nah, itulah teman-teman Barantin yang bekerja di sana gitu ya. Nah, sama juga dengan impor. Itu tadi cerita ekspor, impor juga sama. Ikan impor masuk, tentu ada border authority di situ yang diampu oleh teman-teman Barantin akan memeriksa kelengkapannya gitu ya. Nah, setelah post border baru Kementerian Teknis yang akan menanganinya ya. Jadi kalau disebut masih ada tumpang tindih, tentunya tidak. Cuman namanya yang dulunya apa namanya satu institusi, kemudian sekarang beralih penugasannya, jadi seolah-olah di lapangan terjadi tumpang tindih. Karena memang kita dengan Barantin ini akan melakukan cut off ya, mungkin karena ini belum ada cut off ya, masih dalam masa transisi gitu, masih dikerjakan bersama-sama. Tentu nanti Barantin kan kemarin juga sudah launching ya untuk sistem aplikasi mereka, kami juga udah menyiapkan, nanti pada akhirnya juga akan ada cut off dan itu akan bekerja masing-masing melaksanakan tusinya, namun di lapangan tetap berkolaborasi. Semua tujuannya sama, memberikan kami pelayanan mutu ya untuk para pelaku usaha gitu. Di mereka tentu melakukan tindak karantina di pintu-pintu pemasukan maupun pintu keluaran. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Didi. Baik, terima kasih Ibu Kapten. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Saya Aska dari fakta.com. Izin bertanya untuk beberapa hal. Yang pertama, dari kerjasama yang dijajaki antar kedua negara ini, apakah salah satu poin yang dibahas itu soal ekonomi restoratif, dalam artian produk perikanan dan kelautan yang diperdagangkan nanti harus mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan dan restorasi lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Mei lalu kan ketika Pak Jokowi meresmikan tambak ikan nila di Karawang, dia menyampaikan bahwa pasar global atau demand dari ikan nila itu cukup besar ya untuk Indonesia. Nah, apakah produk tersebut sempat dikenalkan ke Rusia ketika pertemuan tersebut? Kemudian yang ketiga, kedepannya penjajakan kerjasama antar kedua negara tersebut akan diinisiasi sendiri oleh KKP atau nantinya akan melibatkan juga Kamar Dagang dan Industri dari masing-masing negara agar lebih bisa menjangkau perusahaan-perusahaan di kedua negara tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, kami persilakan Pak Dirjen. Ya dulu Pak Ibu saya. Makasih Mas. Jadi sekarang salah satu hal yang menjadi kesepakatan bersama atau tren pasar bahwa produk perikanan yang diperdagangkan itu adalah produk perikanan yang memenuhi ramah lingkungan. Ya, ini menjadi satu syarat yang kita jaga semua karena untuk menjaga keberlangsungan produk perikanan dunia. Ini pastinya masuk dalam
poin-poin tersebut ya, yang menjadi satu penguat bahwa ikan nanti memenuhi syarat keamanan pangan ya kan, kemudian juga memenuhi syarat kesehatan dan juga diambil dari perairan yang sehat. Dan yang lain bahwa sekarang sudah menjadi satu tuntutan produk perikanan yang diperdagangkan itu bisa ditelusuri. Nah, ketelusurannya ini menjadi satu catatan kita semua. Ya Bu, ini yang jadi penting ya. Nah, terkait dengan yang kedua tadi adalah nila. Nila sudah diinformasikan ke sana. Nah, ke depan itu dengan proses paralel dengan penyelesaian MOU, pembahasan MOU, semoga dalam waktu singkat kita bisa menyelesaikan tim kami ya, dan timnya badan mutu ya, itu saling mengisi dan juga unit eselon 1 lainnya yang dari perikanan tangkap dan budidaya itu untuk segera dan pastinya dengan Sekretariat Jenderal kan sudah bekerja sama itu untuk menyelesaikan MOU-nya ya. Yang sisi lain bahwa ketika itu berjalan maka kami berharap bahwa akan lebih intensif lagi. Kami melihat itu bahwa satu potensi pasar yang bisa digarap, maka kegiatan business matching, business forum antara Rusia dan Indonesia akan kami gilirkan secara rutin. Nanti kami tim PDS dibantu bersama dengan para unit satu lainnya memperkenalkan produk-produk Indonesia dan juga investasi apa saja yang bisa ditawarkan ya, terkait dengan apa yang tadi disampaikan hasil dari pertemuan tersebut. Pak Menteri menyampaikan bahwa mengundang investor ke Indonesia, investasi ke Indonesia, itu adalah bisnis forum, bisnis matching akan kami lakukan dalam waktu yang ke depan ini lebih intensif lagi. Ini tambahan dari saya. Bu, yang ketiga ada. Ibu Kabadan. Sedikit aja nambahkan. Pak Budi ya selaku Dirjen PDS tadi sudah menyampaikan akan membuka promosi-promosi begitu ya, melalui business matching, melalui segala macam tadi. Nanti kami dari kolaborasi dari sisi Badan Mutu kami tentu akan intensifkan mengenai kita penjaminan sistem pengendalian mutu di seluruh pelaku usaha ya, mulai dari hulu sampai hilir. Jadi itu yang akan nanti kami bina supaya nanti produknya ini keberterimaannya tentu di Rusia dalam hal ini bisa lebih meningkat ya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen, Ibu Kabadan dan Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan media. Demikian untuk konferensi pers hari ini, kami mohon bantuannya. Jadi apa yang menjadi concern kita hari ini, bagaimana upaya kita untuk terus memperkuat posisi perdagangan internasional kita, termasuk bagaimana melihat potensi pengembangan pasar di Rusia ini dapat diberitakan dan disampaikan kepada masyarakat secara luas. Demikian konferensi pers untuk hari ini, kurang dan lebihnya kami menyampaikan permohonan maaf. Wawal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.